Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitri Handayani dengan NIM 215211188 dari kelas MPS 2F. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran yaitu dari kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Bagi yang membacanya akan menjadi suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran. Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Dalam buku Nuzulul Quran oleh Wildan Jauhari, LC. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengisyaratkan tentang proses peristiwa turunnya Al-Quran. Itu ada dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam satu waktu atau jumlatan wahidatan. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan secara bertahap atau munajaman. Amalan yang bisa dilakukan saat nuzulul Quran yaitu ada tiga. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak dzikir. Dan yang ketiga, memperbanyak sholat malam dan berdoa kepada Allah. Tertib ulumul Quran yaitu penempatan secara tertib urutan ayat-ayat Al-Quran ini adalah bersifat taufiqi. Berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW, menurut beberapa ulama, pendapat ini merupakan ijma. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan beberapa ayat dari surat-surat tertentu. Ini artinya bahwa tertib ayat-ayat bersifat taufiqi. Sebab jika susunannya dapat diganti, tentulah ayat-ayat itu tidak akan didukung oleh hadis-hadis tersebut. Pendapat salah satu ulama mengatakan bahwa tertib surat itu taufiqi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan malaikat Jibril kepada atas perintah Allah. Susunan Al-Quran pada masa Nabi, tertib ayat-ayatnya seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu tertib Mushaf Utsman yang tidak ada seorang sahabat pun menentangnya. Ini menunjukkan telah terjadi ijma atas susunan surat yang ada, tanpa ada suatu perselisihan apapun. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode setelah hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan nama ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah dikenal dengan nama-nama ayat-ayat Madaniyah. Pada periode sebelum hijrah, terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Pada umumnya, isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk memperkuat keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada kedua, terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun dan 9 bulan. Ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariah, dan hukum-hukum Islam. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dilakukan dengan cara para sahabat dimintai Rasulullah SAW untuk menulis setiap ayat yang turun. Ditulis di atas pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Ijaz ilmu Al-Quran yang membahas mengenai kekuatan dari susunan lafal dan kandungan dalam Al-Quran, atau ilmu yang mempelajari tentang kemukjizatan Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan ada 4, yaitu tafsir ijmali atau tafsir yang lebih ringkas. Kedua, tafsir tahlili, yaitu tafsir yang lebih rinci. Tafsir muqaran, yaitu tafsir yang membandingkan tafsir satu dengan tafsir yang lainnya. Dan tafsir Maudu'i, yaitu tafsir yang bermula dari tema-tema tertentu. Nasikh dan mansukh. Dengan adanya ilmu tersebut, seseorang dapat mengetahui mana ayat yang diganti dan mana penggantinya dengan ilmu tersebut. Seseorang dapat mengetahui hukum yang sebenarnya. Syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya, apakah halal atau haram. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih utama untuk ditinggalkan.